Konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang ras alien reptilian. Pew Research Center adalah wadah pemikir non-partisan Amerika Serikat yang berpusat di Washington, D.C. Pusat penelitian ini merilis informasi tentang tren isu sosial, opini publik, dan demografi di Amerika Serikat dan dunia. Menurut survei mereka, hampir 4% orang dari seluruh Amerika Serikat atau sekitar 12 juta orang percaya bahwa dunia ini didominasi oleh ras alien reptilian. Dan orang-orang ini bukan anak-anak, mereka adalah orang dewasa dengan kemampuan berpikir mandiri. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu yakin bahwa reptilian itu benar-benar eksis? Reptilian dianggap makhluk yang hebat dalam berkamuflase. Mereka memiliki kemampuan khusus yang dapat membuat kita tidak bisa melihat penampilan aslinya. Sekilas mereka terlihat seperti manusia biasa pada umumnya. Mereka sering menyamar sebagai elit dan berbagai kalangan atas. Tapi ibarat peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh jua. Berikut mari kita lihat sepenggal bukti yang beredar luas di internet tentang reptilian yang menyamar sebagai manusia biasa. Pertama adalah penyanyi terkenal Amerika Katy Perry. Kedua juga penyanyi terkenal Amerika, Britney Spears. Yang ketiga adalah Ratu Inggris. Dan yang keempat adalah pengawal pribadi Obama. Video yang awalnya diambil dari depan tampak wajar. Namun beberapa saat kemudian, wajah yang ditangkap kamera lain jelas tampak sedikit ganjil. Ada yang berpikir, ini adalah bukti kerjasama antara Amerika Serikat dan alien. Tapi sejujurnya, tampaknya terlalu mengada-ngada untuk menilai bahwa dunia ini dikendalikan oleh ras alien reptilian hanya berdasarkan video ini. Namun bukti sebelumnya yang lebih awal pernah menyebutkan tentang mereka sejak ribuan tahun yang lalu dalam catatan kuno. Patung misterius Sumeria. Ini adalah patung tanah liat yang ditemukan di dekat kuil Dewi Sumeria Ninhursag. Ada patung wanita, pria, dan bayi. Para arkeolog dibuat tercengang ketika pertama kali menemukan patung-patung tanah liat ini. Mengapa patung-patung tanah liat ini memiliki bentuk seperti itu? Bentuk tubuh tampak wajar, tapi kenapa kepala, wajah, dan matanya terlihat seperti kadal? Yakin banyak orang akan berpikir, bisa jadi orang-orang dahulu mungkin baru belajar membuat atau membentuk patung dari tanah liat. Keterampilan tangan mereka tidak semahir orang-orang modern, sehingga tampak terlihat tidak mirip manusia. Tapi bisa dipastikan itu tidak mungkin. Meskipun patung-patung ini sudah sangat tua, namun menurut penilaian para arkeolog, usianya pasti tidak lebih dari 6.000 tahun. Sebelumnya di video Mata Ketiga pernah membahas tentang kota paling awal yang ditemukan manusia bernama Jericho. Ternyata itu dapat ditelusuri kembali pada 12.000 tahun yang lalu. Dan patung berbentuk manusia itu juga ditemukan di sana. Mereka diukir oleh orang dahulu, tidak hanya memiliki hidung, tetapi juga mata dan bahkan janggut. Menurut para arkeolog, patung-patung ini setidaknya berusia 8.000 hingga 9.000 tahun. Artinya, sejak 8 atau 9.000 tahun yang lalu, manusia telah mampu mengukir patung manusia yang tampak hidup seperti itu. Namun belakangan, bagaimana ceritanya sampai-sampai orang Sumeria tidak dapat mengukir patung manusia biasa? Mungkin orang-orang selama ini salah paham, karena patung-patung yang dipahat oleh bangsa Sumeria kuno ini sama sekali bukanlah manusia biasa pada umumnya, melainkan sosok dewa dalam legenda. Patung pria ini mungkin adalah dewa Enki, dan patung perempuannya adalah Ninhursag, sementara bayi dalam gendongannya adalah manusia pertama yang diciptakan oleh dewa dalam mitologi. Karena dalam mitologi bangsa Sumeria, dewa tersebut adalah Anunnaki. Pada mulanya, dewa itu sama seperti manusia biasa, harus kerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun akhirnya, dewa di level terendah tidak tahan menanggung kerja keras sepanjang tahun, lalu mulai melakukan kudeta.
Namun tak disangka, dewa tertinggi mereka, Anu, bukan hanya tidak menekan mereka secara kekerasan, sebaliknya justru memerintahkan putranya, Dewa Enki, untuk membantu para dewa bekerja dengan menciptakan manusia. Kemudian Dewa Enki dan Dewi Ninhursag menciptakan manusia. Menurut catatan dalam mitologi disebutkan bahwa manusia yang diciptakan pada awalnya tidak sama dengan kita sekarang. Mereka disebut Lulu. Lulu ini memiliki banyak kekurangan, misalnya tidak dapat berbicara dan tidak dapat bereproduksi. Jadi, mungkinkah patung-patung ini membuktikan bahwa dewa-dewi Sumeria kuno itu sendiri adalah reptilian? Manusia yang mereka ciptakan pada awalnya tampak persis seperti mereka. Kemudian melalui transformasi berkelanjutan, baru kemudian memiliki bentuk wajah manusia seperti kita saat ini. Dari awal mereka menciptakan manusia, mereka juga masih mengendalikan manusia. Ini mungkin juga menjelaskan tanda tanya lain. Mengapa sekarang dewanya lenyap? Mungkin mereka bukannya lenyap, tapi para Anunnaki ini menyamar sebagai reptilian dan mengendalikan dunia. Reptilian tidak hanya disebutkan dalam mitologi Sumeria. David Icke, yang pertama kali mencetuskan teori reptilian di Amerika Serikat, mewawancarai Fusama Zulu Credo Mutua, salah satu seorang Zulu Sangoma yang saat ini hanya tersisa 2 orang di Afrika. Ternyata reptilian juga disebutkan dengan jelas dalam mitologi dan legenda Afrika. Cuplikan video wawancara langsung David Icke dengan Credo Mutua. About a race of highly intelligent beings which they called the Chitauri. Orang-orang inilah yang pertama kali memberitahu saya tentang rasa makhluk cerdas yang dihormati sebagai penguasa. Kami menyebut mereka Chitauri. The Tokas, a race of creatures which look like reptiles. Wujud makhluk ini tampak seperti kadal. Mereka telah menguasai dunia ini setidaknya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya. What is your experience and your knowledge of an extraterrestrial involvement in the history of Africa? Dari pengalaman dan pengetahuan Anda, bagaimana Anda melihat hubungan antara alien dan sejarah Afrika? One of the most secret stories that was revealed to me, sir, is about these beings. Salah satu catatan sejarah yang paling rahasia yang pernah saya pelajari, Pak, adalah tentang makhluk yang digambarkan patung ini dahulu kala. Could not see the sun as it is now. You only saw it as a splash of white light moving slowly across the sky. Ketika itu tidak ada langit biru, seluruh dunia diselimuti kabut tipis. Matahari di langit ketika itu tidak sama dengan apa yang kita lihat sekarang. Anda hanya bisa melihat setitik cahaya yang bergerak perlahan melintasi langit. Itulah sepenggal wawancara yang dikutip Mata Ketiga. Dokumen Lacerta, wawancara alien reptilian, penghuni planet bumi sebelum adanya generasi Homo sapiens. Di kalangan saintis ufologi dikenal sebuah literatur yang disebut Dokumen Lacerta. Pada 26 Desember 2004, Dokumen Lacerta memuat hasil wawancara dengan spesies aneh jenis reptilian yang disusun seorang bernama Mr. Ole Kay dari Swedia. Kemudian postingan ini menjadi viral di seluruh dunia. Ini adalah Dokumen Lacerta yang terkenal itu. Mr. Kay diyakini sebagai penulis dokumen tersebut, yang merupakan ringkasan dari sebuah transkrip sepanjang 49 halaman dengan durasi wawancara sekitar 3 jam. Berikut beberapa bagian tentang alien reptilian yang dikutip Mata Ketiga. Terkait benar atau tidak, Mata Ketiga serahkan sepenuhnya pada masing-masing individu. Sekali lagi perlu kiranya Mata Ketiga sampaikan bahwa konten dalam video ini tidak mewakili pandangan tim Mata Ketiga. Kami segenap tim hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Lacerta di sini adalah nama dari reptilian perempuan ini. Menurut Lacerta, suara manusia sama sekali tidak bisa menyebutkan nama aslinya, dan Lacerta hanyalah terjemahan dari nama yang dekat dengan pengucapannya.
Berikut sepenggal dialog dalam wawancara tanya jawab. Pertama-tama, siapakah dan apakah Anda? Apakah Anda adalah spesies dari luar planet bumi? Atau dapatkah asal mula Anda ditemukan di planet ini? Seperti yang dapat Anda lihat dengan mata kepala sendiri, saya bukan manusia seperti Anda. Dan jujur saya bukan mamalia yang sebenarnya. Dengan mengesampingkan bentuk tubuh saya yang sebagian mirip dengan mamalia, yang merupakan akibat dari evolusi, saya adalah makhluk reptil perempuan, termasuk pada ras reptilian yang sangat-sangat tua. Kami adalah penghuni bumi yang asli dan tinggal di planet ini sejak jutaan tahun yang lalu. Banyak suku-suku bangsa kuno yang mengetahui keberadaan kami dan memuja kami sebagai dewa. Sebagai contoh orang-orang Mesir dan Inka dan banyak suku-suku bangsa kuno lainnya. Terkadang mereka disebut ular raksasa. Sekilas memang terdengar menarik. Dalam mitologi Sumeria, dewa matahari Marduk kadang disebut ular besar, apalagi ular dari dewa matahari Mesir. Dalam peradaban suku Maya ada dewa atau dewi ular bersayap. Sementara dalam mitologi Tiongkok kuno, ada dewa-dewi Fusi dan Nuwa yang berbadan ular dengan kepala manusia dan sebagainya. Mengapa dewa-dewi dalam mitologi di seluruh dunia ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan ular? Terkait ini, Mata Ketiga akan membuat videonya di lain kesempatan. Menurut Lacerta, manusia sama sekali tidak berevolusi sendiri, juga bukan hasil ciptaan oleh satu ras Anunnaki yang disebutkan di atas, tetapi dari hasil partisipasi bersama dari beberapa ras alien. Lalu Mr. Kai bertanya, dapatkah Anda menggambarkan secara detail diri Anda? Ternyata dia mahasiswa yang sangat ingin tahu, dan jurusannya mirip dengan perilaku sosial kita saat ini. Dia menerima wawancara ini karena ingin tahu bagaimana reaksi manusia ketika mereka mengetahui tentang keberadaan reptilian. Menurut Lacerta, meski dia mengungkapkan identitasnya, namun sifat manusia yang suka berbohong ini tetap tidak akan percaya dengan keberadaan mereka. Mengapa reptilian bisa menyamar sebagai manusia? Lacerta mengatakan bahwa reptilian mampu meyakinkan manusia bahwa makhluk yang mereka lihat itu identik dengan manusia dengan mempengaruhi kondisi mental mereka. Lacerta mengatakan bahwa manusia adalah spesies yang tidak memiliki semacam pemikiran di alam semesta. Kita terlalu mengandalkan matematika dan pengamatan, karena itulah pemikiran otak kita sangat rentan terhadap gangguan, dan reptilian memengaruhi pemikiran kita, dan dia secara khusus juga menyebutkannya. Kurangnya pemikiran yang dimiliki manusia ini sebenarnya disebabkan oleh alien yang memodifikasi gen manusia. Sama seperti manusia itu sendiri yang memiliki pintu belakang dalam produk komputer, pintu belakang dalam gen manusia ini dapat dimanfaatkan oleh peradaban alien maju lainnya. Apa yang disebutkan tadi itu adalah dugaan secara tidak langsung terkait ras alien reptilian. Berikut ini mari kita lihat sejenak penampakan makhluk kadal atau reptilian yang sebenarnya. Pada 29 Juni 1988, Christopher Davis yang berusia 17 tahun ketika itu bertemu dengan reptilian untuk pertama kalinya dalam perjalanan pulang dari kerja pada pukul 2.00 pagi di dekat Beesville, South Carolina, Amerika Serikat. Saat itu Davis yang sedang mengganti ban di sisi jalan tiba-tiba mendengar seberkas suara keras dari belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat sesosok makhluk misterius. Oleh Davis, makhluk itu digambarkan memiliki mata merah besar, 3 jari besar, kuku hitam panjang dan kulit hijau kasar. Makhluk itu melompat ke kendaraan dengan marah dan bermaksud menyerang Davis. Untungnya Davis dengan cepat pergi dari lokasi. Setelah itu keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke sheriff setempat, Liston Truesdale. Setelah dilakukan pemeriksaan terkait, ternyata kaca spion samping mobil Davis memang rusak parah. Goresan yang parah juga ditemukan di atap mobil. Pada awalnya ketika sheriff mendengar cerita Davis bahwa dia bertemu makhluk misterius, Sheriff Liston pun tidak bisa menahan tawa gelinya. Tetapi hanya setengah bulan kemudian, pada pagi tanggal 14 Juli, Pasutri Tom dan Mary melaporkan ke polisi insiden lain tentang makhluk misterius yang menyerang kendaraan mereka. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan mobil mereka juga tergores dan penyok yang kentara di bagian samping mobil. Selain itu,
Logo kap mesin juga putus, antena bengkok, bahkan beberapa kabel mesin juga ada yang sobek. Setelah diperiksa dengan cermat, tampak beberapa bagian seakan digerogoti oleh hewan dengan giginya, dan juga beberapa helai rambut merah di mobil serta jejak kaki besar berlumpur di bodi mobil. Terakhir, hanya sebulan setelah insiden itu, kembali dilaporkan tentang serangan makhluk mirip kadal yang sangat besar. Sebagian besar terjadi dalam jarak 5 km dari daerah Rawa Bisafel. Stasiun radio terkait WCOS bahkan menawarkan hadiah $1 juta AS untuk menangkap makhluk itu. Belakangan beberapa foto dan video juga tersebar luas, namun tidak ditemukan bukti nyata yang membuktikan keberadaan makhluk kadal tersebut. Sampai di sini, menurut teman-teman, benarkah ada makhluk seperti itu di dunia? Adapun mengenai cerita makhluk kadal itu memang rumit dan kacau. Ahli teori konspirasi terus-menerus mencari materi yang dapat dilampirkan dari sejarah panjang perkembangan manusia dan menambahkannya ke dalam cerita mereka sedikit demi sedikit dengan beragam cara, bahkan sampai pada titik di mana sulit untuk disangkal dan tidak dapat dibedakan antara fakta dan hoax. Pada saat yang sama, karena dibatasi oleh tingkat perkembangan, kekurangan manusia dalam peradaban kuno dan eksplorasi ilmiah juga memberikan peluang bagi pendukung klaim yang hampir metafisik ini. Menurut mata ketiga, keberadaan sesuatu tergantung pada apakah bukti yang relevan cukup spesifik. Selama memiliki bukti ini, tidak sulit untuk menerima dalil bahwa reptilian itu eksis adanya. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan tebakan liar sekelompok kecil orang, maka hal semacam ini sebaiknya dibaca sebagai novel. Sikapilah rumor dengan penilaian dan nalar Anda sendiri. Jika tidak, masalah seperti ini bagaikan jurang tak berujung, dan semakin Anda dekat dengannya, semakin besar juga kemungkinan Anda akan dilahapnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.